Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa di podcast Arpega. Arpega yang selalu jaya, hebat, dan bermartabat. Perkenalkan, saya di sini sebagai host. Nama saya adalah Fatatul Azimah, pengajar bahasa Indonesia dari Kombel Bahasa Indonesia Arpega. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, juga dari Kombel Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Putri Andayani. Selamat pagi Ibu Putri. Selamat pagi. Sebelumnya saya izin menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini saya sudah diundang, dijadikan narasumber di Arpega Podcast yang membanggakan nama Arpega. Utamanya pada kesempatan ini saya berusaha menjawab apa nanti yang akan ditanyakan host terkait dengan tema yang akan kita bicarakan hari ini. Sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan, saya izin memperkenalkan diri saya lagi. Perkenalkan, nama saya Putri Andayani, saya di sini dari Kombel Bahasa Indonesia Arpega. Saya pengajar, seorang guru. Saya juga masih baru di sini. Nah, kita sama-sama baru ya Bu ya di sini ya. Kita di sini mewakili komunitas belajar bahasa Indonesia Arpega yang nantinya segala tema dan pertanyaan akan dilontarkan Bu Azim dan sebisanya saya bersemangat menjawabnya dengan penuh kejujuran dan nyata adanya. Wah, begitu. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Ibu Putri untuk hari ini? Alhamdulillah saya selalu Sehat baik, selalu. bahagia dan tetap semangat. Sehat selalu, siap selalu untuk kita mulai untuk berbincang-bincang santai dan sederhana. Siap. Baiklah, tema kita pada kali ini dalam bincang sederhana dan santai kita hari ini, sebenarnya temanya hal yang biasa, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lembaga, di sekolah salah satunya. Dan itu untuk sebenarnya untuk mempererat hubungan, bagaimana mengukur hubungan erat antara seorang pengajar dan pelajar, antara guru dan siswa. Tema kita pada kali ini yaitu disiplin dan tepat waktu. Sebenarnya ini hal yang biasa ya, tapi kalau kita tidak bisa secara terus menerus untuk mengubahnya atau mendisiplinkan siswa dalam hal apapun, itu bisa menjadi momok dalam lembaga tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba membahas secara tuntas bagaimana seorang guru dan siswa membangun kedisiplinan dan sikap disiplin, yaitu salah satunya yaitu tepat waktu. Ibu Putri, sebagai seorang pengajar tentunya disiplin, kemudian sikap disiplin yaitu tepat waktu, itu kan seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita di sekolah, apalagi di kelas. Nah, seberapa penting bagi Anda menyikapi disiplin dan tepat waktu itu dalam kegiatan belajar mengajar? Nah, tadi katanya temanya ringan. Sebenarnya ini ya ringan-ringan berat. Ringan-ringan berat, ya, tapi ringan-ringan kalau kita berat. tidak membiasakan itu jadi sesuatu hal yang menjadi berat sekali. Betul, setuju. Disiplin dan tepat waktu. Ya penting, karena disiplin dan tepat waktu itu utamanya dalam belajar, itu kan merupakan salah satu membantu siswa untuk meraih prestasi yang tinggi, Bu. Siswa itu kalau nggak disiplin, kalau tidak tepat waktu, lah bagaimana mau sukses nantinya? Kedisiplinan dan tepat waktu itu benar-benar sangat dibutuhkan bagi siswa dalam hal apapun. Mulai dari mungkin berangkat ke sekolah. Nah, berangkat ke sekolah itu saja kan persiapannya juga banyak. Belum mandi, siap-siaplah. Kalau perempuan mungkin juga ada yang touch-up. Laki-laki mungkin juga butuh biar harum, bajunya rapi, sarapan juga. Nah, makanya perhitungan waktu, kedisiplinan itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena nanti ketika siswa itu berada di sekolah, sudah berada di dalam kelas, Bapak Ibu guru atau pengajarnya juga sudah siap membimbing mereka untuk menuntut ilmu, siswa juga sudah siap
Makanya kedisiplinan dan tepat waktu itu adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi siswa untuk meraih prestasi dalam belajar dan juga pembentukan karakter yang sangat baik. Disiplin itu diawali dari guru besar kita yaitu Ki Hajar Dewantoro yang dari dulu sudah sangat mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Itu kan termasuk kalau di RPG ini khususnya secara umum sudah termasuk kode etik, ya termasuk gurunya, Ya, siswanya, ya, betul, semuanya, stafnya, karyawannya, semuanya lah pokoknya. Jadi memang harus dibangun dari semua keluarga besar yang ada di lembaga tersebut. Betul. Dan terutama kalau siswa itu harus memang disiplin dan tepat waktu itu harus dimulai dari dini, dari sejak dini ya. Ya. Penting sekali. Intinya begini, kalau kita mau disiplin dan tepat waktu, apalagi kita sebagai seorang pengajar ya, tepatnya itu apabila sikap disiplin yaitu tepat waktu itu dimulai dari kita sendiri sebagai pengajar. Kalau dari bahasa Jawa itu, guru itu digugulan ditiru. Nah, apakah sudah sebagai seorang pengajar atau guru, sudah seberapa, apakah Anda sudah mulai menerapkan hal tersebut dalam diri Anda sebagai seorang pengajar? Baik, pertanyaannya ini ringan-ringan tapi sangat memberatkan. Kalau tadi sudah ada dari istilah Jawanya, guru itu digugulan ditirunya. Itu juga Ki Hajar Dewantoro dulu sudah ada semboyan yang kita semua sudah sangat familiar. Itu bukan semboyan yang sangat asing, yaitu Engarso Song Tulodo, yang tentunya kita atau saya utamanya, kita kan sama seorang pengajar juga, itu harus benar-benar kita harus jadi contoh siswa, utamanya dalam hal kedisiplinan dan tepat waktu itu. Tapi ya namanya juga kita manusia yang tidak luput dari segala kesalahan. Sebisa mungkin kalau saya pribadi tetap berusaha dan terus belajar menerapkan dan juga mengedepankan kedisiplinan dan tepat waktu itu. Begitu. Karena gini, kalau kita datang terlambat, kita nanti pasti rugi di kelas, materi kita yang sampaikan nanti juga berkurang waktunya. Siswa pun juga mungkin akan lebih malas kalau mungkin guru datang terlambat, akhirnya mereka sudah heboh sendiri, ngobrol sama temennya, akhirnya mereka fokusnya sudah berbeda, nanti sudah tidak tertuju pada pembelajaran atau ilmu yang akan dibimbing dan dibina oleh pengajar tersebut. Betul sekali. Kalau pelajaran dari Ki Hajar Dewantoro, Engarso Song Tulodo, guru di depan sebagai contoh. Jadi bagaimanapun kita seorang pengajar, ada siswa di situ di depan kita, ya kita harus mulai dari diri sendiri paling tidak. Bagaimana kita harus tepat waktu datang ke kelas, ketika kegiatan belajar mengajar, pergantian jam, paling tidak kita harus memberi contoh yang baik kepada siswa. Ya intinya kita harus mulai dari diri kita sebagai seorang guru atau pengajar. Nah, setuju ya Bu ya? Ya. Nah, kalau di kegiatan sehari-hari sebagai pengajar, ketika khususnya kegiatan belajar mengajar, misalnya pernah tidak menjumpai siswa atau beberapa siswa, misalnya ketika kaitannya dengan sikap disiplin, tepat waktu misalnya, sering tidak menjumpai entah itu dia melanggar, tidak mengerjakan tugas atau datang ke kelas terlambat, apakah masih sering atau hanya beberapa saja yang siswa yang melakukan hal seperti itu, Ibu Putri? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu jawabannya variatif sekali. Kalau kaitannya tentang terlambat, masih sering. Banyak juga, tapi kita kan tetap harus memberikan konsekuensi. Kita itu bukan dari kita kan ada kesepakatan dengan anak. Mereka yang membuat kesepakatan, mereka juga mengisi angkat sendiri kan, jika nanti mereka melanggar, hukumannya kan mereka sendiri yang menentukan. Itu juga sebenarnya kalau dikatakan hukuman, saya kurang setuju. Kalau saya bilang, kalau bilang sanksi sendiri kan hukuman. Nah itu konsekuensinya karena mereka sudah membuat angkat kesepakatan sendiri. Jika mereka melanggar, ya berarti kalau bahasa enaknya itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Biasanya konsekuensi apa yang Ibu berikan kepada? Misal sederhananya, ketika siswa harus mengerjakan ada tugas A, ternyata dia terlambat atau tidak mengerjakan atau belum, biasanya apa yang konsekuensi apa yang Anda berikan kepada siswa tersebut?
Biasanya ada dua cara. Iya. Kalau saya itu yang menegur, memberikan nasihat itu sudah pasti. Bahkan setiap saat kita selalu memberikan nasihat kepada siswa kita. Kalau saya sama seperti tadi, ketika contoh ada PR nanti konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan? Nah, mereka buat sendiri atau mengerjakan di luar kelas. Kan sebenarnya saya juga kurang setuju kalau mengerjakan di luar kelas. Tapi kan konsekuensi tersebut siswa sendiri yang membuat. Tapi tagihan-tagihan tugasnya saya itu selalu menuntut itu karena itu adalah kewajiban mereka. Jadi saya nanti tidak bisa memberikan hak nilai kepada mereka kalau mereka belum menuntaskan kewajiban mereka. Variatif sekali ya Ibu ya. Apa yang siswa lakukan dalam kehidupannya sehari-hari, paling tidak sederhana saja. Kita bisa menanya mungkin ya, menanya siswa kenapa terlambat, kenapa belum mengerjakan tugas, kenapa tidak tepat waktu. Itu hal yang perlu juga, sederhana tetapi perlu juga untuk kita lakukan kepada siswa. Nah, kalau menurut saya, iya betul. Secara pelan-pelan. Kalau menurut saya itu bukan hal yang perlu lagi. Kita bahkan sudah menerapkan itu sejak kita sudah terjun memutuskan bahwa diri kita adalah seorang pengajar. Kita akan membimbing mereka menjadi siswa-siswi yang lebih baik lagi. Betul. Selama ini ada kendala tidak ketika Anda misalnya mengingatkan siswa, menegur siswa, atau timbal baliknya dari siswa itu sendiri ketika ditegur, dinasihati itu pastinya berbagai macam ya Ibu ya. Misalnya apa saja kendala yang Ibu hadapi selama ini? Alhamdulillah, selama saya masuk menjadi keluarga besar Arpega, siswa-siswa Arpega itu mereka benar-benar siswa yang hebat. Ketika mereka berbuat kesalahan atau ada keterlambatan tentang kedisiplinan atau tepat waktu, ketika kita memberikan nasihat atau kita menanyakan alasan kenapa mereka kurang disiplin atau tidak tepat waktu, mereka selalu mendengarkan dengan baik. Jadi kalau kendalanya mungkin ya hanya ada beberapa anak, tapi rata-rata semuanya ya mereka mau mendengarkan dan juga mau berubah menjadi anak yang lebih baik lagi, utamanya dalam sikap. Ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan, pastinya mereka akan berubah sedikit demi sedikit. Kemudian kalau misalnya dari siswa itu sendiri, perubahan apa yang mereka alami, yang terjadi pada diri mereka, terutama siswa ketika kita secara telaten menasihati, menegur, kalian harus seperti ini, kalian harus tepat waktu, harus disiplin dan sebagainya. Perubahan apa yang mereka misalnya yang paling menonjol dari mereka yang bisa Ibu amati selama ini? Sikap dan bahasa mereka, tutur kata mereka. Kadang mereka menganggap kita sebagai teman, akhirnya kan mereka ketika ngobrol juga seakan kita temannya. Tapi karena kita secara rutin, pelan-pelan, dari hati ke hati, seringkali kita ajak ngobrol, seringkali kita nasihati, mereka itu lebih mau mendengarkan dan merubah sikap mereka menjadi lebih halus. Berkata kasar juga sudah sangat-sangat jarang sekali. Itu sih dari sikap dan tutur bahasanya. Perubahan yang sangat signifikan ya kalau kita Ya, mau telaten itu dari saya. menasihati. Ya paling tidak kan kita berbagi pengalaman. Betul. Nah kalau misalnya sikap disiplin dan tepat waktu itu, kalau misalnya Anda lihat dari sesama pengajar, dari para pengajar Arpega itu sendiri, bagaimana masalah disiplin dan tepat waktunya itu? Perlu diketahui untuk para penonton, Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang ada di Tulungagung utamanya dan juga orang tua hebat dan siswa-siswi hebat, kalian mendapatkan seorang pengajar di SMP Negeri 3 Tulungagung. Di Arpega ini mereka semua adalah Bapak Ibu guru yang sangat hebat, disiplin, tepat waktu dan juga berkompeten. Jadi Saya bisa jamin itu. Ya, jadi tidak hanya dari satu pihak, tetapi semua pihak yang ada dalam keluarga besar Arpega itu memang kalau dari segi disiplin dan tepat waktu itu sangat hebat. Sesuai dengan semboyannya Betul. Arpega Jaya Hebat Bermartabat. Tidak terasa ya kita perbincangan kita kali ini. Ya, iya tabu. Oh, Nah, iya. Sudah lama sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita dapatkan. Ada berbagai manfaat yang kita dapatkan kalau kita membahas tentang disiplin dan tepat waktu, sikap disiplin dan tepat waktu itu. Banyak hal yang menjadi manfaat dari hal tersebut.
bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik, menghargai waktu, kemudian belajar mengatur waktu, kemudian tidak menyia-nyiakan waktu. Karena apa? Waktu itu sangat 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 berperan penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengatur waktu dengan sebaik mungkin, pastinya semua hal atau aktivitas yang kita lakukan itu pasti akan terbengkalai dan berantakan. Jadi itulah pentingnya disiplin, sikap disiplin dan tepat waktu. Sikap disiplin dan tepat waktu itu sangat dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau di negara-negara di dunia ini misalnya sikap disiplin atau tepat waktu yang telah diterapkan di negara Cina ya Ibu Putri ya. Nah itu, jadi tidak salah kita mau meniru kebiasaan dari sebuah negara kalau kebiasaan itu bermanfaat dan baik bagi kita, itu tidak apa-apa kita tiru dan kita lakukan seperti Betul, mereka. terutama perubahannya bisa dirasakan. Ya. Dari Ibu Putri kalau ada saran dan masukan untuk perbincangan kita kali ini kaitannya dengan disiplin, pesan dan sebagainya, silahkan. Ada. Silahkan. Kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, tetap bersemangat dalam membimbing dan membina putra-putri Indonesia. Jangan lelah, jangan capek. Kita sudah terjun di sini berarti kita juga harus meluapkan seluruh cinta kita, kasih kita, semangat kita, utamanya ilmu kita kepada siswa-siswa kita. Dan kepada orang tua hebat yang ada di luar sana semua, turut serta membantu yang sudah semakin ditingkatkan, terutama dalam kedisiplinan siswa dalam bangun pagi dan sarapan pagi. Kenapa? Karena sarapan pagi itu benar-benar berpengaruh efeknya ketika siswa di kelas itu menerima pembelajaran yang disampaikan oleh seorang pengajar. Dan kepada siswa-siswa hebat, utamanya siswa Arpega, yuk jangan terlambat lagi, ayo kita mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan terutama jangan banyak terlambat lagi. Pesan lagi, ketika istirahat gunakan waktu itu, mungkin kalian mau beli snack atau beli minuman sambil belajar. Oke, jangan sampai bolos. Ya benar, Itu pesan saya. setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bu Putri. Demikian tadi bincang-bincang kita, bincang santai dan sederhana kita pada kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa lagi di podcast Arpega. Arpega yang selalu Jaya, hebat, dan bermartabat. Terima kasih atas perhatian dari hadirin semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.